Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Desa Madesa Smita Rasmiani dengan NIM 22130111025. Sebagai awalan untuk materi identitas trigonometri, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan trigonometri. Jadi, trigonometri merupakan perhitungan untuk mencari nilai suatu sudut pada sebuah segitiga dengan penulisannya adalah sin theta. Kemudian, trigonometri juga erat kaitannya dengan bidang kartesius, karena pada bidang kartesius, nilai-nilai trigonometri terbagi menjadi 4 bagian atau yang lebih sering disebut sebagai kuadran. Di tiap kuadrannya, nilai trigonometri hanya memiliki nilai positif dan negatif seperti yang terlihat pada gambar. Adapun cara mudah untuk mengingat nilai-nilai trigonometri di tiap kuadrannya yaitu dengan mengingat nilai yang positifnya saja, menggunakan singkatan sum, sin, tan, cos. Dari singkatan tersebut menandakan nilai-nilai trigonometri yang bernilai positif di tiap kuadrannya secara berturut-turut. Trigonometri juga dapat diilustrasikan dengan menggunakan lingkaran yang memiliki radius dengan masing-masing nilainya saling berkorespondensi seperti yang terlihat pada gambar. Dari ilustrasi tersebut juga akan didapatkan rumus-rumus untuk mencari nilai sebuah sudut melalui trigonometri. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana di sana ada sin theta dengan rumus sisi depan dibagi sisi miring. Begitu juga untuk mencari cos theta, tan theta, kosekan theta, sekan theta, dan kotangan theta, di mana rumus-rumusnya sudah saya tampilkan pada layar. Jika satu nilai trigonometri suatu sudut diketahui, maka nilai trigonometri yang lainnya juga akan dengan mudah untuk kita ketahui, karena mereka saling terhubung satu sama lain. Hal ini juga dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan identitas trigonometri. Yang pertama adalah identitas trigonometri dasar yang dapat dibuktikan melalui ilustrasi sebelumnya, di mana ada 3 identitas trigonometri dasar, ada cosec theta dengan rumus 1 per sin theta, sekan theta dengan rumus 1 per cos theta, dan kotangan theta dengan rumus 1 per tan theta. Selanjutnya, kita akan membahas identitas trigonometri dengan menggunakan diagram lingkaran. Dari segitiga pada gambar di samping dan dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka kita bisa mendapatkan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Rumus ini bisa dimodifikasi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta dan cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Dari segitiga biru pada gambar di samping dan dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka kita juga bisa mendapatkan tan kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, dari segitiga merah pada gambar di samping dan dengan menggunakan rumus Pythagoras juga, kita juga bisa mendapatkan kotangan kuadrat theta plus 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Selanjutnya, kita akan membahas penurunan rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut sinus, kosinus, dan tangen. Kita misalkan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C seperti pada gambar di samping, dan pada kasus ini kita akan mencoba untuk menurunkan rumus sinus jumlah sudut A dengan sudut B pada segitiga berikut. Kita misalkan sin A sama dengan A per C sama dengan cos B, dan cos A sama dengan B per A sama dengan sin B. Kemudian kita ketahui dalam sebuah segitiga jumlah seluruh sudutnya adalah 180 derajat. Misalkan sudut-sudut segitiganya itu A, B, dan C, maka A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Nah, pada segitiga siku-siku, salah satu sudutnya itu 90 derajat. Jika C sama dengan 90 derajat, maka A tambah B sama dengan 90 derajat. Nah, jadi di sini kita akan melakukan perhitungan. Dari identitas trigonometri, kita ketahui bahwa sin A plus B sama dengan sin 90 derajat. Nilai dari sin 90 derajat adalah 1. Jadi, sin A plus B sama dengan 1. Nah, 1 di sini kita ketahui tadi di identitas trigonometri dasar, itu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi, 1 di sini kita bisa ganti menggunakan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Sehingga sin A plus B sama dengan sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Nah, sama dengan sin A dikali sin A ditambah cos A dikali dengan cos A. Jadi di sini sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, dari penurunan rumus tersebut, kita akan mendapatkan bahwa sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali dengan sin B. Berikut merupakan ilustrasi sin A ditambah B.
Dengan menggunakan penurunan secara aljabar, maka akan didapatkan rumus-rumus identitas seperti berikut. Di sini ada rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri, ada rumus hasil kali trigonometri, lalu juga ada rumus jumlah dan selisih trigonometri, serta sudut ganda trigonometri. Nah, jadi sekian pembahasan mengenai identitas trigonometri yang mengkhusus kepada penurunan rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus, kosinus, dan juga tangan, dan penurunan-penurunan rumus lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan thanks for watching.